Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami bisa berkumpul Tuhan di dalam rumah ini. Terima kasih Tuhan atas sepanjang penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami datang kembali di dalam rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan kembali hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Terlebih kami memohon ampun setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ampuni kami Tuhan, agar kami dapat layak untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Setiap tempat yang kami pakai Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai ini ya Tuhan, menjaga melindungi ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Bila ada sukacita yang berkurang Tuhan, kira di saat kami datang kami boleh sukacita dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin dapat percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati dan pikiran kami saat ini. Segala roh-roh yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami mau kalahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sambut ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau bersorek-sorek. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, mari kita semua umat pilihan.
Berdiri, kita masih mau bersorek-sorek lagi. Kita angkat pujian yang mengatakan bernyanyilah bagi Tuhan jua. Syukur bagi bersembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya. Sekali lagi ya, bernyanyilah bagi Tuhan. Syukur baginya bersembahkan hormat dan pujian atas kemurahannya. Bersyukurlah atas segala berkat. Amin. Yang telah dilimpahkan
kita mau mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa kau mendengar seruan hati. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah
untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hati. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kuasa-Mu yang kami alami saat ini Tuhan, membuat hati kami
dikuatkan, disegarkan, memberikan ketenangan karena kehadiran-Mu. Kami tahu apa yang kami putuskan hari ini untuk datang ke rumah Tuhan, menikmati hadirat-Mu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan dan berkat. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bawa kami terus kepada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami bersama. Engkau mengampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami. Semua hamba-hamba-Mu yang berkesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati. Kami semua yang hadir juga. Kami yakin Tuhan akan berkati. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Hari ini Minggu tanggal 22 September 2024. Saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang melanjutkan minggu yang lalu. Hidup yang singkat berlanjut ya dalam keabadian, ya, di mana keabadian itu kita akan ya hidup berkepanjangan, ya, hidup yang kekal di sana, ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, walaupun demikian memerlukan ya pilihan ya di dalam kehidupan kita ini, ya. Walaupun singkat, bahwa hidup manusia digambarkan seperti uap, seperti awan yang sebentar saja kelihatan berlalu, tetapi itu akan berlanjut, ya. Hidup ini juga menentukan untuk ke depannya, ya, di dalam keabadian. Coba kita membaca dulu Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-9. Hidup ini memerlukan pilihan, ya, mengambil keputusan, ya, pilihan. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Kita berdiri bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Kita baca ya. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Silakan duduk. Baik hidup yang singkat ini maupun untuk hidup yang panjang di dalam kekekalan, itu memerlukan pilihan, saudara-saudaraku yang kekasih.
di mana berbicara kepada umatnya bahwa dalam kehidupan ini kita perlu memilih, saudara-saudara. Ya, selalu kita mengatakan hidup ini pilihan. Ya. Pernah kita dengar, kita katakan hidup ini pilihan. Segala aspek, ya, di dalam segala bidang kita perlu mengambil pilihan. Saya sendiri untuk menjadi hamba Tuhan, saya memutuskan, memilih. Ya, itu pilihan, saudara-saudara. Ya, saudara juga untuk bergabung berjamaat di tempat ini, itu pilihan saudara. Ya, baik itu di dalam pendidikan, ya, bidang-bidang studi yang diambil itu juga memerlukan pilihan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam profesi, baik juga untuk teman hidup, ya, jodoh, ya, tempat di mana kita tinggal, saudara-saudara. Sebenarnya saudara tidak memilih, itu juga pilihan, saudara-saudara. Hidup yang singkat, karena di mata Tuhan itu satu hari 1000 tahun, ya, buat manusia. Jadi betapa singkatnya kita di dalam dunia ini. Sepanjang-panjangnya umur manusia mungkin di dunia hanya di bawah 150 tahun, ya. Itu pun mungkin beberapa orang saja. Tetapi demikian, kita perlu memutuskan untuk mengambil pilihan. Dan satu hal, saudara-saudaraku, kalau saya dan saudara bisa memutuskan satu pilihan, ini kabar baik, saudara-saudaraku. Ya. Kalau saudara masih punya pilihan, ya. Karena hidup ini hanya satu kali, ya. Kesempatan kita hidup ini hanya satu kali, saudara. Karena satu kali manusia akan mati, ya. Dari kehidupan yang singkat ini beralih kepada kehidupan yang abadi, yang kekal, yang panjang nanti. Entah kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, ya, di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, di tempat yang mulia, sorga, atau kita di dalam kehidupan keabadian yang panjang di neraka. Dah, itu ditentukan dengan pilihan kita ada di dalam dunia ini. Dan kabar baiknya kalau memilih, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hidup kita ini kita harus bersyukur. Karena kalau kita sudah tidak bernapas atau di kuburan, kita nggak bisa lagi menentukan pilihan. Ya, kesempatan kita sudah habis. Ya, hidup ini hanya satu kali saja, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur. Kalau yang lalu saya ingatkan, bersyukur buat anugerah Tuhan berikan, ya, kesempatan kepada kita. Tetapi hari ini kita juga bersyukur karena kita masih bisa mengambil keputusan. Karena keputusan kita dikatakan, saudara-saudaraku, bisa saja membawa, ya,
dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19, membawa kehidupan ya, atau membawa kepada kematian. Ya, membawa kita kepada berkat atau kepada kutuk. Ya. Di sini berbicara kehidupan ya, jalan bersama dengan Tuhan atau di dalam kebinasaan. Ya. Kita menikmati berkat. Nah, Nabi Musa mengingatkan supaya kita mengambil pilihan. Nah, kalau kita bisa mengambil pilihan, kita bersyukur, saudara-saudara. Ini kabar baik. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, kita diingatkan bahwa pilihan kita itu harus yang benar dan tepat. Kalau salah, itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ada akibatnya. Ya. Tuhan memberikan kehidupan kita itu tidak seperti robot, diberikan kebebasan, kehendak kepada kita untuk memilih, saudara-saudara kita. Milih yang tepat atau milih yang tidak tepat. Milih yang baik atau milih yang jahat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Pilihan kita itu ada konsekuensinya. Pilihan kita itu harus tepat, saudara-saudaraku, dan benar. Walaupun Tuhan berikan kebebasan, Tuhan tidak memaksa kita. Tetapi Tuhan berikan kebebasan untuk kita memilih yang tepat dan benar. Kita mau memilih kehidupan atau kematian, mau memilih kita diberkati atau kita mengalami kutuk, saudara-saudara kita. Jadi ada konsekuensinya. Pilihan kita itu, jadi kita harus bertanggung jawab ya atas pilihan hidup kita ini, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Memang Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya untuk menolong, ya, memberikan peringatan, membawa kita kepada kebenaran. Dia menginsapkan kita. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mau mendengar atau mengizinkan Tuhan, Roh Kudus itu ya menjamah kita, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, ya konsekuensinya tanggung jawabnya terhadap kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Contohnya saja nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya. Ada konsekuensinya ketika dia mengambil pilihan untuk taat, ya, menaati perintah Tuhan, atau dia tidak taat. Tapi ketika dia mendengar, mengikuti ular iblis itu, ya, sehingga tergoda, akibatnya saudara-saudaraku, dia harus diusir dari Taman Eden. Bukan saja diusir di Taman Eden, untuk mendapat rezekinya dia harus kerja keras. Dan dikatakan bahwa Hawa harus mengalami kesusahan ketika bersalin. Ini akibatnya, saudara-saudara.
Begitu juga saudara-saudaraku. Ya, banyak pilihan-pilihan yang diambil, ya, termasuk kepada ya Abraham, ya, kepada Ishak, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kita tahu Abraham, dia tidak sabar tunggu janji Tuhan, diambil budaknya Hagar, istrinya, ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kita tanggung sampai sekarang, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Ismail itu dari keturunannya, bagaimana anak perjanjian Ishak itu, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, begitu juga banyak saudara-saudaraku, ya. Tetapi yang kita pelajari di sini, walaupun kehidupan sebagai kesempatan yang terbatas kita di dalam dunia, kita perlu pilihan yang tepat dan benar. Kita mau, karena firman Tuhan kalau kita taat, kita mengalami konsekuensinya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya, kita akan dikatakan, ya, menentukan kehidupan kita atau membawa kepada kehidupan atau kematian, membawa berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Rupanya bisa mempengaruhi, ya, di dalam keluarga kita. Nah, contohnya Yunus, saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika Tuhan perintah untuk misi dia ke Niniwe, dia tidak mau melakukan misi itu, ya, dia lari ke Tarsus, ya, dia memilih untuk, dan dia mengalami konsekuensinya, ya, dia harus ada di perut ikan, ya, selama 3 hari dibuang, ya, yang ada di dalam perut ikan. Begitu juga saudara-saudaraku Musa, ketika Tuhan punya misi untuk membawa umat Tuhan keluar, ya, dari tanah Mesir, Musa mengambil pilihan, dikatakan biar orang lain saja, ya, dia tidak cakap, saudara-saudaraku yang kasih. Walaupun akhirnya saudara-saudaraku dia mengikuti, ya, misi Tuhan itu, ya. Ketika dia berjumpa Tuhan, ya, Tuhan mengambil alih perhatiannya, saudara-saudara melihat ada semak yang menyala, ya. Akhirnya dia menyimpang daripada dia mengembalakan, dia bertemu dengan Tuhan di situ. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ada juga Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Tuhan mempunyai misi, memanggil kehidupannya, dia langsung berkata, utuslah aku, ya. Di dalam Yesaya pasal Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautnya, ini aku, utuslah aku. Ini pilihan, saudara-saudara, di mana dia menuruti, ya, perkataan Tuhan. Dan saya katakan tadi, kalau pilihan kita tepat,
ada konsekuensinya. Ya, kita akan mengalami akibatnya tentunya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita baca Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ketika umat Tuhan diperhadapkan pilihan, nah pilihan itu membawa konsekuensi, dan pilihan itu juga mempunyai di dalam kehidupan kita untuk mengambil keputusan untuk kita, ya, dengan pilihan itu, dengan tanggung jawab saudara-saudara atas pilihan kita, konsekuensinya. Dan firman Tuhan katakan tadi, ada akibatnya kalau kita, biarlah juga di dalam kehidupan kita mau mengambil pilihan untuk selalu mau seperti Yosua. Ya, Yosua pasal yang ke-24, aku dan keluargaku mengambil pilihan untuk selalu mau menyembah, beribadah, ya, kepada Tuhan. Tentu ada konsekuensinya. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di mana Yosua dan keluarganya mengambil pilihan yang tepat, yang benar, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tentu juga tidak mudah, ada konsekuensinya, ada tanggung jawab di dalam keputusannya, karena dia melawan orang-orang di sekitarnya yang menyembah kepada berhala, saudara-saudara, kepada dewa-dewa. Dikatakan di sini, ya, orang-orang yang menyembah kepada Allah-Allah yang di seberang sungai Efrat, dan orang-orang Amori, ya, yang ada dia tinggal sana, saudara. Tidak mudah. Memang firman Tuhan katakan, kalau kita mengambil pilihan di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku yang kekasih, pasti kita akan tidak nyaman, kita akan mengalami kesusahan. Sebab itu Tuhan katakan kita harus menyangkal diri, pikul salib. Tapi kalau kita ada di dalam pilihan kita ini tepat dan benar, akibatnya saudara-saudaraku, kita akan menikmati, ya, kehidupan ini. Kita akan menikmati berkat Tuhan, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang pertama, kita bersyukur, kabar baiknya kita masih bisa menentukan pilihan, ya, di kesempatan kehidupan yang pendek ini. Yang kedua, pilihan kita itu membawa konsekuensi untuk kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan sampai, ya, kepada keturunan kita. Tentu pilihan kita adalah pilihan yang tepat dan benar, ya, di dalam kehendak Tuhan, di dalam,
ya melakukan kehendak Tuhan. Karena itu akan membawa kita kepada berkat Tuhan, ketenangan, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, yang ketiga, kita bersyukur kabar baiknya kita bisa memilih. Ya, kalau orang yang tidak bisa memilih berarti dia tidak hidup. Ya, kita bersyukur. Yang kedua, kita bertanggung jawab konsekuensi ya dalam pilihan kita bertanggung jawab. Tentu pilihan kita selalu di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, pilihan kita ini menentukan untuk kedepannya, saudara-saudaraku yang kasih. Bukan saja di bumi ini, di bumi yang akan datang di dalam kekekalan. Iya, di bumi ini kita hanya beberapa waktu saja singkat. Walaupun menurut ukuran kita cukup panjang, ya, mungkin 100 tahun kita bisa hidup, ya, 150 tahun, ya, hanya sedikit saja mungkin, ya. Umur yang paling tua di dunia ini 100 berapa, saudara? Coba Bapak Ibu lihat di apa, Google itu. Coba di dunia ini umur, tapi walaupun kita beranggapan itu panjang, tapi itu singkat. Tapi pilihan kita menentukan untuk kehidupan yang akan datang. Ya, di dalam keabadian, di dalam kekekalan, saudara-saudara. Ya, biarlah pada hari ini kita diingatkan, kita perlu memerlukan pilihan dalam kehidupan ini. Ya, ada 3 hal. Kabar baiknya kita masih bisa memilih. Ya, kita ini bukan robot. Tuhan berikan kebebasan. Yang kedua, pilihan kita membawa akibat, konsekuensi. Ya, kita bertanggung jawab, biarlah pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, pilihan kita ini juga akan menentukan yang kita ambil ini untuk kedepannya, ya, di dalam keabadian, kekekalan. Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tentu kita merindukan di bumi ini, sekarang ini, pilihan kita mau selalu di dalam kehendak. Walaupun ada resikonya, tidak nyaman, kita harus menyangkal diri kita. Saudara-saudara, kita harus mengalami penderitaan, kesusahan karena kita di dalam pilihan kita. Tetapi tentu bukan karena paksaan, tapi pilihan kita. Ya, tentu akan kita menikmati dalam kehidupan kita yang sekarang, dan itu juga akan memberikan dampak pilihan kita kepada kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita
kepada Tuhan. Inilah pilihan kita hari ini. Kami percaya Tuhan, pemilihan kami akan diberkati Tuhan. Pilihlah Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Pilihlah menyembah kepada Yesus yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang akan memberikan keselamatan kepada setiap manusia, tapi hanya nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan pertolongan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kelegaan, yang akan memberkati kita sejak kita hidup di dunia ini sampai hidup kekekalan. Pilihlah yang benar, pilihlah yang tepat. Pilihlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan akan menyertai kita dalam menanggung beban dan masalah tekanan hidup. Bahkan kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau pilihan itu tepat, maka Tuhan juga bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Engkau kabarkan kabar baik ini kepada kami. Selama waktu masih ada untuk memilih, kami mau memilih kehendak Tuhan. Terkadang banyak Tuhan Yesus yang mau mengalahkan kami, yang mau melemahkan kami, yang mau menggagalkan kami saat kami memilih yang tepat. Tapi kami percaya Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melawan kelemahan itu. Dan akhirnya kami dapat memuji Engkau. Kami dapat bersyukur. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Tuhan menyertai orang-orang yang percaya di masa lalu. Engkau juga akan memberkati kami yang ada sekarang ini. Berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Berkat Tuhan turun atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Siapapun kami, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, kami alami berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau lepas dari tangan-Mu. Kami mau terus hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan menguasai pikiran, menguasai hati kami, dan terus Tuhan mendewasakan iman kami. Roh Kudus terus bekerja bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Biar apa yang kami bawa ini Tuhan, ini pun boleh berkenan di hati Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini adalah sebuah pilihan kami hari ini. Engkau mengurapi
pelayan-pelayan-Mu yang akan mengerjakan tugas pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami tetap memuji Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Kami berseru kepadamu. Amin, amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Yakinlah pilihan saudara untuk datang kepada Dia, untuk menyerahkan hidupmu di dalam tangan Dia, untuk tetap menaruh percaya harapanmu kepada Dia, tentu tidak akan mengecewakan. Tuhan akan memberikan kehidupan kepadamu, kehidupan yang sekarang engkau akan menikmati di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan senantiasa juga memberikan kesembuhan kepada engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Hamba mewakili jemaat-Mu, umat-Mu yang ada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, mereka yang mengikuti secara online. Hamba berdoa, kiranya perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu boleh dinyatakan. Kami yakin dan percaya, kalau masih Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Dan kesempatan yang ini kami ambil pilihan kami untuk percaya dan berserah kepadamu. Kami yakin dan percaya kuasa keajaiban perbuatan-Mu yang besar itu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat itu boleh nyata di dalam hidup, sehingga kami tertolong oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan kami, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan mengadakannya. Kami yang sedang menghadapi permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Kehidupan kami Tuhan pulihkan, berikan lagi semangat, kegairahan dalam menjalani kehidupan. Tuhan pulihkan rumah tangga kehidupan kami, usaha mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang berjanji, Engkau setia untuk menepati semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan akan memberkati kami semua. Baik untuk kehidupan yang kami jalani saat ini maupun yang kehidupan yang akan datang. Kami adalah milik Tuhan yang selalu bersama-sama dengan Engkau. Berkati pelayan-pelayan-Mu, baik yang menyiapkan gedung gereja persiapan untuk ibadah, tim musik, baik juga worship
leader maupun juga singer, juga penerima tamu menjalankan persembahan, semuanya yang ambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih apa yang kami lakukan dan kami dapat lakukan itu tidak sia-sia. Kami tahu diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati dari Bapak Presiden yang ada, Wakil Presiden, bersama dengan keluarga para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat roh takut menghadapi pilkada yang akan datang. Tuhan berikan keamanan, jaga lindungi. Kami tahu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami tahu pilihan. Oh, Tuhan sudah menyiapkan pemimpin. Kami hanya berdoa, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka semua. Biarlah kami anak-anak-Mu mempunyai tanggung jawab pilihan juga. Untuk dapat menerangi. Untuk dapat menyatakan perbuatan Tuhan. Lewat kehidupan, lewat tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati komplek ini, berkati daerah yang di mana kami tinggal. Terima kasih, terima kasih. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang, semua kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.